Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita semua nikmat sehat, nikmat waktu, dan nikmat kesempatan untuk belajar lagi tentang mata kuliah kita pada hari ini, yaitu psikologi konseling. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas soal langkah-langkah dalam proses pelaksanaan konseling. Pertemuan sebelumnya kan kita udah bahas tuh karakter konselor ya, kemudian juga komunikasi dalam konseling. Sekarang kita masuk ke step by step. Apa sih prosesnya ketika kita melakukan konseling itu? Dimulai dari mana? Nah, sebelum masuk ke sana, kita sama-sama mulai kelas kita dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langkah-langkah dalam proses pelaksanaan konseling itu terangkum dalam satu gambar ini. Steps in Counseling and Psychotherapy. Nah, ini langkah dalam konseling dan psikoterapi. Nah, ini secara umum ya, ini adalah yang dilakukan. Nah, ada 8 step. Step pertama adalah rapport building atau membangun hubungan yang baik dengan klien. Itu tugas pertama. Maka kenapa kemarin materinya itu soal komunikasi ya adik-adik ya. Karena memang dari tahap pertama itu adalah rapport building, membangun hubungan yang baik. Bagaimana hubungan yang baik itu akan terbina kalau misalnya komunikasinya belum terbuka. Kemudian yang kedua, tahapannya adalah clarify problems atau mengklarifikasi masalah, menganalisis, mengeksplorasi, you name it gitu ya, itu nama-namanya adik-adik. Kita menggali sebenarnya klien kita ini punya masalah apa sih, atau kalau masalahnya banyak, kita mulai breakdown sumber masalahnya yang mana, kemudian yang mana yang mau diselesaikan lebih dulu gitu ya, atau case utamanya. Baru yang ketiga, kita memplanning atau merencanakan terapi yang dilakukan. Yang keempat, nah kita pakai nih, biasanya bisa boleh pakai pilihan ini ya adik-adik ya, behavioral changes techniques gitu ya. Kita mengubah teknik perubahan perilaku. Biasanya pada jenis-jenis kendala, mungkin masalah karir, sulit manajemen waktu gitu ya. Nah, itu bisa pakai behavioral change techniques. Nah, ada apa aja? Di sini ada exposure. Nah, ini biasanya adalah pemaparan atau paparan terhadap hal yang mungkin dia kurang senangi, dia hindari. Kemudian ada role play, ada relaxation techniques. Nah, ini nanti kita bahas lebih detail ya adik-adik ya. Kemudian yang kelima ada cognitive change techniques. Kalau ini dia lebih ke perubahan kognitif, teknik perubahan kognitif. Kalau tadi secara perilaku, kalau ini secara pemikirannya, dasar pikirannya, apa yang dia believes, dia percaya. Ini dimulai dari evaluate the evidence, rational responding, chance attributions, dan coping strategies. Coping strategies itu apa? Nah, ini coba diingat lagi di mata kuliah sebelumnya adik-adik ya. Coping strategies itu apa sih? Kemudian ada berapa jenis coping strategies? Nah, coba dipikirkan, diingat, nanti mungkin akan saya tanya di kelas. Nah, kemudian yang keenam, ada homework practice. Nah, kadang kita juga ngasih tugas ya ke klien, bukan tugas ngerjain soal sih gitu ya, tapi lebih kepada tugas dia harus melakukan apa. Terus dia mungkin perlu journaling misalnya, mencatat kebiasaan tertentu. Dia mungkin perlu melakukan refleksi, itu juga bisa. Kemudian kita punya prevention untuk relapse ya, artinya kalau misalnya dia mungkin kembali ke kondisi awal sebelum dia konseling, ada perilaku-perilaku yang mengganggu yang dia lakukan ulang. Nah, kita harus punya semacam persiapan gitu ya, bagaimana mencegah supaya tidak terjadi relapse. Dan yang terakhir adalah di follow up. Nah, adik-adik, tetap kita harus follow up. Apa sih perubahan yang terjadi yang dialami oleh klien kita setelah sesi konseling selesai? Selanjutnya, ini secara umum. Nah, bahasa proses atau structure-nya konseling itu ada 5. Yang pertama adalah rapport and relationship building. Tadi ya, artinya dari mulai pertemuan pertama membangun kedekatan dan hubungan yang sehat dengan klien.
Kemudian yang kedua, assessment atau problem definition. Nah, di sini lebih kepada bagaimana kita mengeksplorasi masalah. Yang ketiga, goal setting. Kita menentukan tujuan dari konseling kita mau kemana, dan ini ditentukan bersama-sama dengan klien. Yang keempat, initiating interventions. Artinya di sini kita menginitiate, memulai intervensi apa yang bisa kita lakukan kepada klien. Dan yang kelima, termination atau mengakhiri gitu ya, selesai gitu sesi konselingnya. Yang pertama, apa yang harus diperhatikan dalam rapport and relationship building adik-adik? Nah, yang pertama adalah etika dan kepercayaan. Nah, ini sangat krusial. Maka kenapa dari awal disampaikan bahwa seorang konselor itu harus menjunjung tinggi etika konseling. Kemudian yang kedua, komunikasi yang efektif. Nah, tadi ya, kita juga sempat bahas di pertemuan sebelumnya ya, kemampuan komunikasi yang efektif. Kemudian yang ketiga, pendekatan yang bersahabat, menunjukkan minat, empati, dan ketegasan dalam membantu klien kita. Selanjutnya, ada tahap yaitu assessment atau problem definition. Nah, di sini ini juga tahap yang krusial ya adik-adik ya. Bukan hanya sekedar kita tuh membangun hubungan dengan klien, tapi jangan lupa tujuan kita adalah kan membantu si klien untuk menyelesaikan masalahnya. Meskipun tetap pengaruh soal keputusan, kemudian apa yang mau dipilih oleh klien itu adalah keputusan hak mutlak si klien, tapi kita bertugas untuk memberikan insight gitu ya adik-adik ya kepada klien kita, opsi-opsi pilihan yang tersedia yang bisa dia pilih sebagai jawaban atau solusi dari masalahnya. Nah, di assessment atau problem definition ini, yang pertama adalah pendekatan holistik ya. Artinya kita memahami klien dari fisik, emosional, dan sosial klien secara menyeluruh. Jadi memang kita harus benar-benar memperhatikan detail-detailnya si klien nih. Kemudian yang kedua, boleh gunakan kuesioner dan wawancara untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam masalah yang dihadapi oleh si klien. Kemudian yang ketiga, pembuatan garis besar. Nah, jadi kita mendefinisikan dengan jelas masalah yang perlu diselesaikan bersama dengan klien kita. Yang ketiga ada goal setting atau menentukan tujuan dari konseling kita. Yang pertama, kita harus mendengarkan klien tentu gitu ya. Kemudian yang kedua, tujuan harus dibuat smart, specific, measurable, achievable, relevant, dan timely. Kenapa harus dibikin dengan metode SMART ini? Pertama, karena kita tidak mengharapkan sesuatu yang tidak bisa kita ukur. Ya, artinya dalam proses konseling kan kita mengharapkan apa nih perubahan yang terjadi dari sesi konseling yang sudah dilalui oleh klien kita gitu ya. Kayak misalnya kalian kalau ditanya cita-citanya apa? Cita-cita saya sukses dunia akhirat, Bu. Itu sangat tidak spesifik. Sukses itu apa definisinya? Di dunia itu gimana? Di akhirat itu gimana? Jadi buatlah tujuan konseling yang spesifik, jelas, detail, mau apa. Bisa diukur artinya bisa kita tahu apakah ini tujuannya tercapai atau tidak. Kemudian yang ketiga, achievable, realistis gitu ya adik-adik ya. Jangan memberikan tujuan konseling yang sulit banget gitu ya. Kemudian hal-hal yang tidak unrealistik lah gitu ya. Misalnya menyelesaikan fobia dia dalam penemuan 3 tahun misalnya dalam hal konselingnya misalnya selesai dalam 1 kali pertemuan, misalnya itu kan kayaknya sulit di-achieve ya adik-adik ya. Nah, kemudian relevan dan timely, ada rentang waktunya, ditargetkan berapa bulan atau berapa lama. Kemudian kita juga menetapkan tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Menetapkan tujuan ini dapat dicapai dalam jangka waktu yang singkat maupun yang panjang. Nah, kita tentukan konseling kita perlukah tujuan jangka panjang atau kita hanya perlu di jangka pendek, jangka menengah. Nah, itu disesuaikan bersama dengan klien kita. Nah, kemudian ini juga adalah salah satu yang krusial nih ya adik-adik ya. Ini saya ini dikit ya. Nah, ini jadi dia, goal of counseling itu ada apa saja? Pertama ada opportunity to explore difficult feelings. Nah, ini biasanya pada klien-klien yang sulit untuk mengekspresikan emosinya, apa yang dirasakan gitu ya. Kemudian yang kedua, facilitate behavior change.
Kita memfasilitasi klien untuk mengubah perilaku yang mungkin dia tidak nyaman dan ingin dia ubah. Yang ketiga, improve relationships, ya, membangun hubungan. Bisa dia dengan hubungan sosial dengan keluarga, dengan teman, dengan rekan kerja, ya. Ini hubungan sosialnya klien, ya. Kemudian yang keempat, enhancing coping skills, ya, meningkatkan kemampuan dia dalam menangani masalah, ya. Coping skill yang bisa dilakukan apa? Skillnya. Kemudian yang kelima, exploring choice and making decisions, ya, memberikan membuka kayak insight gitu ya, klien apa saja sih yang bisa dia pilih untuk masalahnya gitu ya. Kadang kan kalau orang terjebak dalam masalah tuh sulit untuk berpikir yang lebih kritis, ya, sulit untuk berpikir jernih. Nah, itu tugas konselor gitu ya, untuk membantu klien kita memikirkan opsi-opsi yang mungkin. Kemudian yang keenam, promoting growth and development, ya, mempromosikan atau mendukung pertumbuhan dan perkembangan si klien sebagai manusia, dan itu adalah goal-goal dari proses konseling yang dilakukan. Kemudian yang selanjutnya, prosesnya setelah berhasil menentukan goal setting adalah memulai intervensi adik-adik, ya. Kita gunakan pendekatan terapi yang mana nih yang mau kita pakai. Pakai kognitif kah, CBT kah, ya, behavioral therapist kah, atau psychodynamic kah pendekatannya. Ini nanti kita pelajari lebih detail jenis-jenis pendekatan apa yang kita gunakan. Kemudian yang kedua, teknik dan strategi yang kita pilih untuk membantu klien, dan ini semua harus based on klien, ya, maksudnya disesuaikan dengan kondisi klien. Kita kan tadi memahami nih secara holistik klien kita seperti apa. Nah, ini kita tentukan strategi intervensinya. Kemudian yang ketiga, ada proses yang namanya monitoring. Nah, kemajuan klien dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian terakhir ada termination atau proses pengakhiran. Yang pertama dimulai dari evaluasi, perubahan dan perkembangan yang terjadi selama sesi konseling. Klien ini sudah berhasil mendapatkan apa, sudah berhasil melakukan apa. Kemudian yang kedua, persiapan pasca konseling. Nanti kalau nggak konseling lagi, gimana kalau misalnya muncul masalah lagi? Itu membantu klien ya untuk merencanakan tindakan lanjutan setelah konseling selesai. Atau misalnya ada homework atau tugas apa yang perlu dilakukan oleh klien meskipun konseling udah selesai, dia harus tetap journaling misalnya. Dia harus tetap melakukan sesuatu, misalnya merefleksi, dia harus tetap mencoba untuk melakukan misalnya olahraga gitu ya. Nah, itu persiapan pasca konselingnya tetap harus kita perhatikan dan kita sarankan. Mau itu dilaksanakan atau tidak oleh klien, itu haknya klien, tapi kita memberikan opsi itu ya adik-adik ya. Dan memang bagusnya sih kita follow up juga ya. Gimana kabarnya gitu, atau gimana kemarin, apakah masih berjalan setelah beres konseling, apakah masih terus melakukan hal-hal yang disarankan. Kemudian yang ketiga, pengakhiran yang terencana. Menyusun rencana pengakhiran yang terencana dan memastikan klien merasa siap melanjutkan kehidupan tanpa konseling. Ini juga penting adik-adik, karena di awal tuh kita bangun raport nih supaya hubungan kita dekat dengan klien. Masa di akhir tiba-tiba langsung putus begitu saja. Nggak bisa ya, kita juga kayak gitu. Jadi kita harus juga membuat klien itu siap gitu ya, dan tentu kita juga gitu ya harus siap untuk mengakhiri sesi konseling ini dengan harapan tidak ada yang saling tergantung, artinya hubungannya sehat dan juga klien sudah punya opsi yang lebih terhadap masalahnya. Kemudian proses pelaksanaan konseling yang terakhir yaitu ini ada tanda keberhasilan konseling ya. Pertama, bisa dilihat dari menurunnya tingkat kecemasan. Kemudian yang kedua, adanya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat dan dinamis. Adanya rencana hidup di masa depan mendatang dengan program yang jelas, dan ada perubahan sikap ke arah yang lebih positif. Ini salah satu indikator-indikator dari keberhasilan konseling. Kemudian juga terminasi atau pengakhiran bisa terjadi. Pertama, sasaran sudah tercapai. Yang kedua, tidak ada kemajuan, dirasa ini sudah stuck, mungkin harus dengan metode lain. Yang ketiga, klien bersikap tergantung dengan konselor. Ini juga harus hati-hati. Nah, ini juga kita harus batasi adik-adik ya, harus ada boundaries yang sehat.
Kemudian yang keempat, klien merasa dirinya telah sembuh meskipun sebenarnya hal tersebut hanya berupa pengurangan simptom, dan klien merasa telah berhasil sesuai dengan kesepakatan dalam konseling. Nah, kemudian bisa juga penghentian terlalu dini. Nah, ini faktor-faktornya. Ini semua biasanya dari kliennya, adik-adik ya. Dan kita ya mewajari. Nah, adik-adik juga jangan baper gitu sebagai konselor ya, kok dia nggak mau lagi, kok dia nggak datang lagi di sesi konseling. Nah, kita harus menyiapkan ruang-ruang untuk kejadian seperti itu. Mungkin demikian adik-adik materi untuk proses pelaksanaan konseling. Insya Allah kita bertemu lagi di kelas. Silahkan tinggalkan komen, kemudian jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.